Saudara Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, salam rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini Tenun Sewu ada podcastnya ini. Dan untuk tajuknya kita beri nama Serawung Gayeng. Dan sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, oke. Buat sederek Tenun Sewu yang ada di rumah, jangan lupa untuk kita tidur. Biar konsentrasi, karena kopi adalah karena otak perlu inspirasi. Saya ngopi dulu. Oke, sederek Tenun Sewu dimanapun sederek Tenun Sewu berada, kali ini Tenun Sewu akan mereview tentang tempat eksplor ya, yang kemarin ya, minggu kemarin, tepatnya di salah satu pelintasan kereta api, sebut saja di Kretek Wesi. Dan memang pada waktu tim Tenun Sewu ekspor di sana, memang ada satu kejadian di mana salah satu dari tim kami ya, sempat ada satu hentakan energi yang sangat kuat pada saat itu. Dan Tenun Sewu kita tidak bisa ekspor terlalu lama karena memang saat itu sudah diberikan sinyal oleh makhluk astral yang ada di sana. Dan di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan tim yang saat itu ikut ya. Jadi nanti kita akan ngobrol dengan yang pertama ini dengan Mbak Sylvie. Ya. Oke, Mbak Sylvie, monggo. Oke, selamat malam Mbak Sylvie. Selamat malam Mas Bu. Oke. Gimana kemarin nih ceritanya pada waktu explore di ini ya, di Kretek Wesi? Mungkin bisa diceritakan pada saat itu. Karena memang sempat jenengan ada satu hentakan energi yang sangat kuat saat itu, dan sempat jenengan itu apa, kalau bahasa saya kayak orang jadilan. Gimana mungkin bisa cerita saat itu kenapa kok jenengan ada suatu hentakan energi yang kuat, atau mungkin memang karena pada saat itu jenengan ngelamun atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan oleh kepada saya dimanapun saya bisa. Jadi waktu itu saya ndak ini banget Mas Bu, ngeblank gitu ya. Iya, jadi bukan berarti ada masalah gitu, enggak ya? Oh enggak ada hubungannya. Saya sambil ngopi. Monggo. Jadi itu aku udah bisa fokus. Jadi apa yang saya bicarakan pun saya ribetan gitu ya. Saya ingin berbicara apa gitu tuh nggak bisa. Jadi dari mulutnya tuh susah. Kayak pikirannya tuh kemana-mana gitu loh. Soalnya dari sejak awal datang ke situ tuh udah nggak enak dulu ini Mas Bu. Sudah rasanya itu kayak mungkin apa, berat gitu ya. Iya. Ya. Dan ada sedikit flashback yang saya lihat, jadinya agak sedikit ke bawah suasananya dia. Oke, berarti bisa dikatakan Mbak Sylvie saat itu bisa dikatakan menangkap energi atau residu alam kejadian saat itu gitu. Iya. Kejadiannya sudah terjadi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat pertama kali itu jenengan sudah agak apa ya, orang itu sudah agak males atau gimana? Ya itu waktu aku pegang kakiku tuh berat banget Mas. Berat banget, oke. Aku mau bilang udah kita dikejar waktu. Oke. Tapi nggak bilang itu tuh kaki tuh bener-bener berat sampai aku tuh mau gerak gitu aja susah banget, sampai aku bilang sama Mbak Nia ini gimana? Udah lepasin gitu aja. Dan nanti di sini nanti ada slide-nya di mana saat pada waktu mau mengambil scene di mana kita explore berdua di bawah Kretek Wesi itu, dan Mbak Sylvie juga sudah kayaknya nggak enak. Nanti slide-nya ada di sini, nanti kita nanti akan tampilkan gitu ya Pak ya. Oke.
Oh, santai. Oke, tadi sudah kita tampilkan saja Mbak Silvi kayak orang males-malesan ya. Tasnya terus rambutnya Itu dah. begitu ya. Oke. Itu energinya udah ini banget. Sudah tidak enak ya. Iya. Oke. Dan Sedaya Nun Sewu dimanapun Sedaya Nun Sewu berada, setelah Mbak Silvi, kita juga akan ngobrol bareng juga dengan hostnya yaitu Mbak Nia. Dan saat itu juga Mbak Nia ada sesuatu yang aneh di situ. Oke. Oke, untuk selanjutnya, monggo Mbak Nia untuk kita ngobrol bareng, monggo. Oke, dan Nun Sewu mungkin bisa bercerita tentang kita take video banyak di Krakatausi kemarin. Sebenarnya sebelum tag video itu kan kita kan ada jalan-jalan malam untuk apa ya, kayak survei tempat ya Mas. Survei tempat. Oke. Saat itu memang tidak sama tim, cuma teman-teman yang lain kita untuk survei tempat. Memang di situ itu kan yang pertama kita di salah satu stasiun yang memang lama sudah tidak dipakai pun juga pada saat-saat tertentu aja kan Mas. Nah kan nggak mungkin juga kalau kita shoot di situ terus kemudian kita diarahkan di kayak palang pintu yang sering terjadi kecelakaan. Okay. Nah sebenarnya banyak banget Mas yang saya lihat pas pada waktu kita survei ya kita. Terus ada yang saya lihat residu alam yang saya tangkap itu seperti kayak anak kecil sama ibunya naik motor kalau nggak salah, naik motor terus kayak ketubruk gitu ya. Jadi kayak itu tuh yang saya lihat itu pada waktu kejadian itu cepat banget kok Mas. Jadi seolah itu ibunya itu kayak enggak sadar bahwa akan ada kereta yang melintas. Jadi dia itu langsung bers gitu. Dan pada waktu kita take kemarin itu jenengan itu matanya tuh enggak, saya nggak sadar sih Mas. Iya, saya nggak sadar. Cuman itu bentar ini saya agak kesel nih sama nyetelin ini. Dari tadi di belakang kamera bisiknya minta ampun sampai saya itu biar ya. Ini buat tim yang di belakang layar nih usil banget mulutnya ya. Tapi lucu nggak apa ya. Dengerin berdua ini kurang apa bisik banget. Nggak apa. Memang ini ya ini Nun Sewu ya, kita santai di sini karena di sini tajuk acaranya adalah Serawung Gayung. Tidak mungkin kita tidak seperti biasanya, mungkin saya juga ngopi dan lain sebagainya. Dan Nun Sewu pada waktu jenengan membuka ya, pada waktu open, nah, kan sempat kita cut 2 kali ya itu ya. Itu mungkin bisa diceritakan saat itu atau memang tidak kerasa atau memang bagaimana? Jadi perasaan saya saat itu tuh kayak perasaan marah, tapi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kayak pengen marah gitu ya Mas ya. Mungkin karena dari energi sekitar itu kan memang panas kan. Nah jadi kayak bawa baper aja sama tempat tersebut, frekuensi yang ada di tempat sekitar. Jadi saya tuh bawaannya marah. Padahal kan di saat itu kan mood lagi bagus, juga tidak lagi ada masalah. Cuman bawaan saya tuh marah. Kemungkinan ada hentakan frekuensi yang ada di situ aja ke bawah saya. Terus yang bikin saya takut juga kan saat itu kan saya lagi halangan kan, ya. Lagi halangan shoot di tempat angker, apalagi di situ kan juga rawan kecelakaan juga, otomatis kan ada kekhawatiran juga betul. Tapi di saat bersamaan pas pada waktu Masku itu sama Mbak Jovi itu lagi explore yang adanya mayat ditemukan. Oh itu ya. Saat itu saya itu
kayak didatengin nenek-nenek. Oh ya betul. Jadi Yang saya gambar itu ya, penampakannya seperti itu ya. jadi tuh dalam gambaran saya nenek-nenek tersebut itu nggak tahu datangnya dari mana. Terus Sebentar, ini yang di balik kamera itu lagi meeting lagi, jadi Lagi arisan, membuyarkan. Ya, Oke. sudah. Jadi gini Mas, pada waktu itu kan pada waktu yang bersamaan Mas Bu explore sama Mbak Silvi, terus Mbak Silvi kayak ada hentakan energi kan, dia ada hentakan energi terus sempat nggak sadar dia atau bagaimana saya nggak tahu. Itu kayak saya tuh didatengin sama nenek-nenek usianya itu ya seperti yang ada di gambar Mas Bu ya. Terus dia pakai kebaya emboss. Model emboss. Zaman dulu ya. Nah, Oke. terus kemudian dia pakai kebaya. Dia pakai kebaya. Nah, dia pakai kebaya. Begitu ya. Oke, karena terkata. Oke, lanjut. Podcast pertama kali dan perdana itu memang banyak perintangannya. Sederet Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Jadi gini Mas, pada waktu Mbak Silvi sama Mas Bu explore, terus kemudian Mbak Silvi kayak terkena hentakan energi atau frekuensi yang ditemukan mayat atau apa ya. Nah, di saat yang bersamaan itu saya didatengin sama nenek-nenek ya, tapi itu perawakannya kecil Mas, nggak tinggi, gitu nggak. ya. Terus kurus juga, ya kalau dibilang kurus sih nggak kurus banget gitu ya, kulitnya sawo matang, terus tanpa ekspresi sama sekali Mas. Dia pakai kebaya emboss, kayaknya warna hitam kalau nggak salah, sama pakai jarinya jari lurik. Ya, lurik warna coklat ya. Iya, terus pakai stakinnya tuh abu-abu yang keemasan, ada kayak meling-melingnya gitu loh. Garis-garis emasnya gitu ya. Enggak, bukan garis emas. Jadi apa namanya? Kayak abu-abu tapi kayak campuran kayak ada keemasannya gitu, Mas. Nah, dia datang, dia nggak pakai alas kaki atau nggak pakai sendal. Saya nggak tahu dia datangnya dari mana. Wong dia itu tahu-tahu ada di depan saya. Nah, saya kan kaget langsung. Pokoknya pakai bahasa Jawa yang halus. Saya kan nggak bisa untuk ngejelasin bahasa Jawanya karena terlalu halus. Ya, tapi saya ngerti apa yang disampaikan beliau. Dia menyampaikan bahwa saya ini kan lagi kotor, yang dimaksud itu halangan. Gitu ya. Dia itu kayak didhawuhi sama seseorang untuk Jangan terlalu lama. Bilang sama saya agar jangan terlalu lama demi keselamatan saya yang ada di situ gitu loh Mas. Kalau terlalu lama yang ditakutkan nanti banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin bisa terjadi tren sayanya atau bagaimana. Tapi terima kasih sekali loh sama nenek itu, kayak nge-backup saya gitu loh Mas. Jadi kayak seolah-olah tuh gini loh Mas, di situ kan banyak banget kan Mas, di situ kan banyak banget kayak ini frekuensi makhluk astral yang tak kasat mata itu yang liar gitu loh ya Mas ya. Kalau dibilang liar terus kayak ganas gitu ya Mas ya. Dan pada waktu opening itu kita sempat ya cut 2 kali ya. Betul. Dan Sederet Nuwun Sewu dimanapun Sederet Nuwun Sewu berada, ini nanti kita akan tampilkan slide-nya di mana Nuwun Sewu Mbak Nia ini matanya itu kayak melotot. Ya, itu saya nggak sadar loh Mas. Nggak sadar ya. Oke. Ini nanti habis ini kita akan saksikan slide-nya nanti ya. Oke. Sugeng dalu Sederet Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada. Malam hari ini tim Nuwun Sewu berada di jalur kereta api, tepatnya di jembatan. Oke. Nah, tadi pada waktu di slide matanya Sederet Nuwun Sewu. Wah. Sempat saya juga takut kan, dan saat itu juga suaranya agak ngebas suaranya. Agak besar gitu, bukan suara saya yang seperti biasanya Mas ya. Ya betul sekali. Ya Mas, jadi saat itu kan memang jadi itu kayak syutingnya itu kayak terburu-buru
dan sangat singkat sekali kan. Betul, Jadi betul. kita nggak bisa explore yang terlalu Padahal dalam. kita di sebelah sana juga masih ada tempat yang sangat bagus sekali. Cuma karena Mm-mm. memang kita sudah diwanti-wanti atau sudah di warning dengan nun sewu dalam tanda kutip ya di situ ya, kita tidak bisa lama. Ya, seperti itu. Padahal itu di sekitaran situ, di sepanjang jalan rel itu, kalau mau maju sedikit, ini menurut informasi dari salah satu tim kita Mas Taufik ya, yang dia juga penjelajah Sang di situ. penjelajah Mas Iya, Taufik. penjelajah aspal. Itu katanya itu lebih mengerikan Mas kalau kita mau explore lebih dalam, tapi ya berhubung karena saya lagi halangan juga menjaga keselamatan kita bersama, akhirnya shoot kita hentikan walaupun tidak secara tuntas. Ya. Dan kebetulan juga saat itu juga habis hujan ya. Dan memang saat itu suasananya sangat mendukung. Baik pada Mas, waktu. ini sebelum dilanjut ke berikutnya, saya ingin bercerita tentang mitosnya setan budek ya Mas. Ya. Oke. Mitosnya setan budek yang ada di situ. Bahkan di sini saya sendiri yang mengalaminya ketika saya waktu SMA. Nah, saya nggak bisa menyebutkan SMA saya di mana. Yang jelas waktu itu saya SMA, saya bersama teman saya pulang sekolah itu sekitaran mau mendekati maghrib lah Mas. Selain adanya kayak apa ya, gesekan mesin kereta. Iya, gesekan roda kereta api dengan rel kereta api. Karena gesekannya terlalu kuat, terus kemudian menimbulkan magnet yang sangat besar. Bahkan juga nun sewu bisa mempengaruhi elektronika ya yang ada di dalam motor atau di mobil. Jadi banyaknya kecelakaan yang di situ itu karena kalau mobil mungkin karena pas pada waktu di tengah-tengah rel itu mestinya berhenti ya Mas. Iya, betul. Terus Dan biasanya kalau sudah berhenti itu orang di dalamnya panik. Nah, bagaimana untuk memecah kepanikan itu? Kita klakson aja belnya. Bel kita sekeras-kerasnya agar bisa untuk menghambat atau memecahkan frekuensi magnet yang sangat besar. Gunanya ngebel itu adalah untuk membuyarkan frekuensi magnet yang mengumpul. Logikanya seperti itu. Nunjau. Pamit dulu Mas Bu, monggo dilanjut bintang tamu selanjutnya. Sugeng Dalu. Oke, itu dia tadi cerita dari Mbak Nia yang saat itu juga mengalami satu hentakan energi juga saat itu. Dan kebetulan pada saat explore di Kertokosi kita tim tuh hanya berempat. Karena emang nun sewu tim yang lain tidak bisa ikut. Jadinya pada waktu kita explore di perlintasan jalan kereta api yang disebut Kertokosi itu kita hanya berempat. Dan ini ada satu tim lagi ya, kebetulan kameramen daripada The Nuwun Sewu ya, Mas Fikar. Ya, kita juga akan tanyai mungkin merasakan sesuatu atau bagaimana ya. Oke, Mas Fikar, monggo Mas Fikar. Oke tuh, tiba-tiba muncul ngaget-ngagetin jenengan ini. Tiba-tiba munculnya agak-agak sedikit aja memang kameramen The Nuwun Sewu yang satu ini. Agak mistis ya. Agak mistis ya. Oke, Sugeng Dalu Mas Bu. Emang orangnya tapi saya agak grogi. Kenapa? Karena tidak pernah di depan kamera Mas. Seringnya di belakang kamera. Oke, Sedaya Tunsewu dimanapun Sedaya Tunsewu berada, Mas Fikar kameramen. Oke, mungkin ada cerita-cerita nggak pada waktu jenengan mengambil gambar tepatnya di Kertokosi pada waktu explore itu kemarin. Untuk bisa diceritakan mungkin? Ya, ceritanya itu ya agak sedikit bingung Mas. Waktu bingung tuh mana? Waktu Mbak Silvi ada hentakan. Oh itu, oke. Ya. Oh iya, jenengan sempat bingung ya. Dan itu jenengan juga sempat muter-muter kamera. Ya. Tanpa disadari muter-muter sendiri kameranya. Oke. Ya bingung mau nolongin antara mau nolongin apa megang kamera. Oh gitu ya. Kan ada orang. Enggak ada orang di situ ya karena kita berempat ya. Kan bisa saya kan.
Lah kalau Udah bisa. Ini memang Nun Sewu, Sedaya Nun Sewu dimanapun Sedaya Nun Sewu berada memang orangnya kocak. Ya, seperti inilah. Dia orangnya aneh-aneh kalau Nun Sewu. tapi Iya, waktu itu saya merasakan agak sedikit panas ya Mas. Ya, perbedaan suhu udara waktu kita pertama datang ke situ terus setelah shoot itu terasa panas sekali. Entah kenapa apa yang saya belum mandi atau gimana. Hubungannya apa itu sama pribadi? Dan saya. Oke, gimana? Ya, Oh iya, saya ingat pada waktu ambil footage kereta lewat gitu ya, dia sempat terhuyung-huyung gitu. ya, Ya, karena anginnya gede Mas. anginnya gitu. Badan saya kecil. Oke, terus apa lagi Mas? Mungkin bisa diceritakan? Ya kalau yang kemarin itu yang nggak begitu mencekam ya Mas. Ya. Yang pernah saya alami yang lebih mencekam itu Nah, untuk kita selanjutnya, kita kan di sini kan menceritakan pada waktu take. itu nggih. Yo. Oh iya. Oke, ini Nun Sewu, tim yang di belakang di belakang kita ini dari tadi itu ketawa-tawa terus. Jadi kita itu kayak lihat dagelan gitu ya. Dan Sedaya Nun Sewu dimanapun Sedaya Nun Sewu berada, ya beginilah untuk sesi Serawung Gayeng ya. Dan ini juga baru perdana pertama kali kita untuk mencoba podcast yang kita beri tajuk Serawung Gayeng. Kopi dulu tuh Mas. Dari tadi itu sudah disediakan kopi tapi tidak diminum. Itu bukan kopiku Mas. Oh. Jadi dia saya minum. malah buka rahasia. Wah, jajan. Oke gitu ya, cukup ya. Terus apa lagi? Mungkin ada cerita lagi mungkin? Ya kalau kemarin tuh karena singkat ya Mas. Syutingnya Kita tidak lama ya. Dan iya itu enggak lama. bisa dikatakan kita take yang paling sebentar. Iya. Karena juga orangnya sedikit, Iya. tempatnya juga cuman di situ-situ aja. Iya. Ya kurang mencekam lah kalau menurut saya. Oke gitu. Dan sederet Nun Sewu dimanapun sederet Nun Sewu berada, Nun Sewu, ini nanti jenengan ambil ambil footage saka iki to, saka kameraku to, untuk Mas Topik dan Mas Rudi. Diambil gambarin nggih. Oh yuk. Meteng-meteng. Oke, sederet Nun Sewu dimanapun sederet Nun Sewu berada, itu tadi cerita di balik take video Explore the Nun Sewu, tepatnya di perlintasan jalan kereta api yang disebut dengan Kretek Wesi. Dan sederet Nun Sewu dimanapun sederet Nun Sewu berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ikuti untuk podcast Serawung Gayeng selanjutnya. Sugeng dalu, rayu, rayu, rayu. Dimanapun Indonesia berada, itulah tadi cerita dibanding take video ya. Explore the Nun Sewu, tepatnya di perlintasan Lagi syuting podcast guys. Subscribe ya acara Nun Sewu, mengangkat mitos setan gudeg yang seringnya menjadi apa ya,